Kita bersatu dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami telah mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk semakin dibentuk oleh Tuhan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan kami rindu untuk membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu, karena melalui tuntunan firman Tuhan kami tahu jalan kebenaran dan kehidupan. Ajar kami Tuhan untuk bukan hanya sekedar membaca, merenungkan, memahami, tetapi mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup dalam keseharian kehidupan kami. Pimpin hamba-Mu, pimpin kami sekalian di dalam Kristus Yesus, firman yang telah menjadi manusia. Kami datang dan berdoa. Amin. Yeremia 11 ayat 18 sampai dengan ayat 23. Di bawah judul perikop, nyawa Yeremia terancam di Anatot. Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu engkau, Tuhan, memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. Tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka. Sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang orang-orang Anatot yang ingin mencabut nyawaku dengan mengatakan, janganlah bernubuat demi nama Tuhan, supaya jangan engkau mati oleh tangan kami. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku akan menghukum mereka. Pemuda-pemuda mereka akan mati oleh pedang. Anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan akan habis mati kelaparan. Tidak ada yang tinggal hidup di antara mereka, sebab aku akan mendatangkan malapetaka kepada orang-orang Anatot pada tahun hukuman mereka. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang bukan hanya sekedar membaca, merenungkan, tapi mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam keseharian kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Tema kita hari ini sedih ya. Meratap pada Tuhan yang adil. Saya mencari arti kata ratap di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu didefinisikan mengeluh, menjerit, pakai nangis. Mengeluh, menjerit, pakai nangis, dan sambil mengeluarkan perkataan yang menyedihkan. Jadi ratapan emang sedih banget. Bukan hanya sekedar nangis, tapi dia mengeluarkan isi hatinya, keluhannya, bahkan bisa jadi sambil menjerit. Nah ini menarik karena kalau misalnya nanti di rumah Bapak dan Ibu sempat membaca perikop yang baru kita baca hari ini, satu perikop sebelumnya, Bapak dan Ibu nanti akan semakin dapat suasana dari perikop yang kita baca hari ini. Maksudnya latar belakangnya itu salah satu yang menjelaskan adalah persis satu perikop sebelum perikop yang kita baca. Saya jelasin sedikit aja. Israel itu sedang jatuh ke dalam dosa karena mereka jatuh pada penyembahan berhala. Jadi mereka jatuh ke dalam dosa, dan di saat itu Allah mengutus Yeremia untuk
menyadarkan mereka untuk membuat mereka bertobat dan berbalik kepada jalan Tuhan. Jadi kebayang ya, ini kan ibaratnya satu orang disuruh untuk menyadarkan 100 orang, ya pasti orang Israel pada waktu itu lebih dari 100, ini gambaran aja. Satu orang disuruh menyadarkan 100 orang yang menganggap diri mereka benar, nggak salah. Dan kemudian, ya namanya orang disadarin kan, pasti kan entah ditegur, entah disentil sedikit. Mereka sakit dan kemudian ya bukan sakit secara fisik. Sehingga pada akhirnya yang kita temukan adalah bagian perikop yang kita baca. Bapak dan Ibu, tadi kita membaca juga orang-orang Anatot. Orang-orang Anatot ini bukan hanya sembarangan orang Israel. Anatot itu nama dari satu daerah, tempat di mana keluarga-keluarga orang Lewi tinggal. Jadi orang Israel itu punya daerah-daerah, dan ada satu daerah yang namanya Anatot dikhususkan untuk orang-orang Lewi. Siapa orang-orang Lewi? Ya imam-imamnya mereka. Jadi yang mau membunuh Yeremia justru adalah imam-imam orang Israel yang pada waktu itu sedang jatuh ke dalam dosa karena ada banyak penyembahan berhala, baik di Yehuda, di Yerusalem maupun di Israel Utara. Jadi kalau misalnya kita membayangkan, ya memang sangat ekstrim apa yang dihadapi oleh Yeremia dalam perikop kita hari ini, sehingga kalau misalnya mau ditempatkan pada tema kita hari ini, meratap pada Tuhan yang adil, maka ya memang yang kita baca adalah ratapan Yeremia, aduannya Yeremia, dalam tanda petik keluhannya Yeremia kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab Yeremia dalam perikop kita. Saya hanya mau membandingkan sedikit aja dengan kehidupan keseharian kita yang mungkin kita belum pernah ketemu dengan yang se-ekstrim Yeremia. Maksudnya kita belum pernah kan dikejar-kejar orang mau dibunuh dan kemudian kita di situ meratap. Kita meratap karena pergumulan-pergumulan keseharian kita yang kita hadapi, dan tidak se-ekstrim apa yang dialami oleh Yeremia. Itu aja kadang-kadang menjeritnya udah jeritan yang luar biasa. Keluhannya sudah keluhan yang luar biasa. Maksudnya bagian kita hari ini yang tidak se-ekstrim Yeremia itu sudah ngejerit luar biasa, sedih luar biasa, nangis luar biasa, dan kemudian pada akhirnya mengeluh luar biasa. Nah, hari ini saya mau mengajak kita untuk, Bapak dan Ibu, saya hari ini mau mengajak kita untuk memastikan bahwa kalau misalnya toh setiap orang kan pasti boleh ya Pak ya untuk meratap, boleh. Tapi yang saya mau ajak untuk hari ini kita pastikan adalah kalau Bapak dan Ibu meratap, bersedih, atau bahkan sampai menjerit dan mengeluh, maka pastikan ratapan kita itu tidak sia-sia. Apa sih yang Bapak Ibu harapkan ketika Bapak dan Ibu meratap? Coba saya tanya, Bapak Ibu jawab dalam hati. Pasti jawaban kita sama. Jawaban kita sewaktu kita meratap, entah itu dengan cara menangis, entah itu dengan cara menjerit, walaupun cuma menjerit di dalam hati gitu ya, atau bisa dengan berkeluh kesah, maka yang kita cari salah satunya adalah kelegaan. Pasti. Ngapain ngeratap tapi nggak lega? Pasti Bapak dan Ibu sewaktu meratap, pasti yang dicari adalah kelegaan. Pasti. Ada yang lain yang dicari? Kemungkinan besar nggak ada. Yang dicari cuma itu. Saya punya beban yang sangat berat, ada pergumulan yang dialami, maka ratapan itu membuat hati kita jadi lebih plong, jadi lebih lega, jadi lebih enteng. Betul ya? Nah, sekarang saya mau ngajak kita untuk jawab lagi nih. Jawab aja dalam hati Bapak dan Ibu. Saya mau nanya nih sama Bapak dan Ibu.
dalam keseharian Bapak dan Ibu. Ingat-ingat aja, sewaktu Bapak dan Ibu meratap, saya akan menyebutkan 4 hal. Mana yang menjadi lebih prioritas Bapak dan Ibu dari yang paling utama, maksudnya yang paling pertama Bapak Ibu lakukan sampai yang paling akhir. 4 ya. Jadi saya sebutin, nanti Bapak Ibu nyusun. Yang paling pertama saya lakukan adalah yang nomor 1, yang kedua adalah nomor 3, yang ketiga adalah nomor 4. Oke, yang pertama, sewaktu Bapak dan Ibu meratap, sewaktu Bapak dan Ibu berbeban berat, apa yang Bapak Ibu lakukan? Yang pertama, ambil HP lalu kemudian nulis status. Apapun itu, dimanapun itu, mau status WA, mau itu status Instagram, Facebook, apapun itu. Yang pertama itu ya, ambil HP, tulis status. Yang kedua, saya nggak tahu ini masih dilakukan atau enggak, tapi saya sebutin aja, ambil buku, nulis. Kayak dulu zaman-zamannya Dear Diary gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, buru-buru keluar rumah ke rumah tetangga, curhat. Atau yang keempat, datang ke Tuhan dan ngomong. Dari 1 sampai dengan 4, mana yang biasanya Bapak dan Ibu lakukan yang paling pertama sampai yang paling terakhir? Jawab sendiri aja ya, nggak usah disebutin. Saya ulangin lagi ya, yang pertama ambil HP, tulis status. Ya pasti statusnya bukan status yang ngenakin ya, pasti meluapkan semua emosi kita. Yang kedua ambil buku, lalu kemudian mulai nulis. Yang ketiga, keluar dari rumah, ke tetangga, curhat. Semoga tetangganya nggak ember ya. Kita curhat ya, besoknya udah nyebar beritanya. Jadi itu salah satu yang sia-sia. Dan yang keempat adalah datang ke Tuhan, ngomong. Mana yang paling pertama, lalu kemudian kedua, lalu kemudian ketiga, lalu kemudian keempat, atau ada hal yang lain yang biasa Bapak Ibu lakukan, bisa Ibu selipkan, Bapak selipkan di antara 4 itu, boleh. Harapan kita pasti sama Bapak dan Ibu. Semoga kita tidak menempatkan yang nomor 4 tadi benar-benar di urutan paling belakang. Paling belakang. Jadi kita buru-buru duluan tuh ngambil, entah itu ngambil pulpen atau alat tulis, lalu kemudian kita ngambil juga HP, lalu kemudian paling belakang itu baru kita berdoa gitu ke Tuhan, ngomong sama Tuhan. Nah terbalik, atau buru-buru keluar dari rumah, ketemu sama tetangga sebelah rumah atau seberang rumah dan curhat. Bapak dan Ibu, saya jadi bertanya-tanya sama orang yang melakukan yang nomor 1, 2, 3 itu lebih dahulu ketimbang yang nomor 4. Yang nomor 4 itu yang datang ke Tuhan dan ngomong. Maksudnya sewaktu Bapak dan Ibu, sewaktu kita pasti pernah ada di fase yang seperti itu. Maksudnya nggak buru-buru datang pada Tuhan untuk ngomong segala sesuatunya dan menemukan kelegaan itu, tetapi kita lebih dahulu untuk melakukan sesuatu yang pada akhirnya kita pikir, ya ampun ini ngapain sih saya gini? Nulis status gitu ya. Yang bisa disalahpahami sama banyak orang tuh. Statusnya misalnya kita ngomel nih, lalu kemudian mengungkapkan ngomelnya kita di status kita apapun itu, lalu kemudian orang yang baca, wah ini Pak Pendeta ngomelnya sama siapa nih? Jangan-jangan sama saya nih, padahal bukan. Seberapa lega sih seseorang sewaktu melakukan yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, seberapa lega dia ketimbang sewaktu dia datang pada Tuhan dan kemudian berdoa. Lalu kemudian kalau misalnya sudah membandingkan gitu ya, seberapa lega, apakah memang
seberharga itu sehingga menukar posisinya, karena saya menganggap bahwa sewaktu saya menulis status apapun itu, atau sewaktu saya ngomong ke tetangga saya yang ya kalau misalnya di TV-TV kan gambaran tetangga kan nggak selalu baik ya, tapi kan tetangga kita kan baik semua. Kalau gambaran TV kita ngomong sama tetangga besoknya udah nyebar semua. Seberapa lega ketimbang ngomong sama Tuhan dan kemudian kok mau gitu ditukar. Jadi yang paling belakang tuh ya nanti nggak usah deh ngomong sama Tuhan, belakangan aja deh. Saya ngomong dulu sama orang lain tahu dulu apa yang saya alami. Lalu kalau misalnya orang lain tahu apa yang Bapak Ibu alami, emangnya orang lain mau ngapain? Nggak akan bisa ngapa-ngapain kan? Ya paling juga akan berusaha menghibur. Apakah menghiburnya orang lain itu akan sebegitu berpengaruh pada kehidupan kita? Berpengaruh. Tapi apakah dayanya jauh lebih besar ketimbang sewaktu kita datang kepada Tuhan? Bapak dan Ibu, kita mencermati dalam kehidupan keluarga jemaat di GKP Tangerang itu ada satu kebiasaan yang baik sekali sebenarnya. Koreksi saya kalau saya salah ya. Di setiap akhir tahun kita itu ada istilahnya doa Biston. Betul ya? Itu sejak zamannya siapa itu sudah dilakukan. Apa yang terjadi? Suatu akhir tahun, kapanpun harinya, maka gereja itu dibuka. Seakan-akan gereja itu kalau bisa bukan hari itu tuh tertutup gitu. Dibuka, siapa saja keluarga jemaat yang mau datang berdoa, biasanya di sini nih, di depan disediain tempatnya, datang berdoa secara pribadi. Nggak ramean kayak gini Bapak Ibu. Misalnya keluarga siapa? Misalnya Ferian datang berdoa sendirian di sini. Ferian mau nangis, mau sesenggukan, nggak akan ada yang tahu. Ferian doang. Nah maksud saya berharap Bapak dan Ibu tidak menganggap bahwa gereja kita itu gereja yang tertutup selain ada kebaktian. Dapat yang saya maksud ya? Maksudnya Bapak dan Ibu berpikir bahwa Bapak Ibu tidak bisa datang berdoa atau hanya sekedar datang duduk dan kemudian terdiam di gereja ngomong dalam hati dengan Tuhan selain dalam waktu kebaktian kayak gini, kebaktian minggu, kebaktian KRT, kebaktian kategorial. Lalu kemudian di luar hari itu nggak boleh datang ke gereja. Saya mau memastikan kepada Bapak dan Ibu bahwa Bapak dan Ibu jangan pernah berpikir seperti itu. Bapak dan Ibu boleh datang kapan saja ke gereja untuk berdoa. Bukankah lebih merasa nyaman kalau misalnya kita berdoa sendiri dan langsung secara pribadi kepada Tuhan? Benar gak sih? Ketimbang hari ini misalnya, lalu kemudian kita ada pergumulan, ada sesuatu yang kepikiran gitu, lalu tiba-tiba kita sesenggukan, dilihat semua orang, aduh, malu lah. Jangan berpikir kemarin hari Sabtu saya nggak malu sama Bapak dan Ibu, malu juga sih, karena sesenggukan di depan gitu ya. Maka kalau misalnya memang gereja terbuka kapan saja, bukankah menjadi ruang yang sangat pribadi? Ini benar-benar hubungan antara ibu, bapak dengan Tuhan langsung. Nggak akan ada orang yang nengok, kenapa nih tiba-tiba sesenggukan gitu? Kenapa nih tiba-tiba nangis-nangis? Nggak akan. Walaupun nggak apa-apa juga sih kalau misalnya di dalam kebaktian juga kita berdoa secara pribadi.
Yang saya mau tegaskan kepada Bapak dan Ibu, sewaktu Bapak dan Ibu meratap, karena pergumulan-pergumulan yang kita hadapi pastilah banyak, pastilah berat, apalagi pandemi belum berakhir, dampaknya akan selalu terasa gitu ya. Bahkan sewaktu level-levelnya sudah semakin turun, sekarang udah level 3, di beberapa daerah ada yang level 2. Bahkan suatu levelnya udah semakin aman, kita tuh sebenarnya pergumulan juga nggak betul-betul pulih juga. Pemulihan kita akan panjang, kita akan lama dalam memulihkan diri dari dampak pandemi. Dan sewaktu kita meratap, maka pastikanlah ratapan kita itu sesuatu yang tidak sia-sia, sesuatu yang Bapak dan Ibu nggak hanya buang-buang energi percuma, dan kemudian mendapatkan kelegaan yang tidak sebanding dengan apa yang Bapak dan Ibu harapkan. Maka pilihan terbaiknya adalah ngobrollah sama Tuhan, ngomonglah dengan Tuhan, ungkapkan segala sesuatunya. Dan sama seperti apa yang kita baca dari perikop kita, sewaktu Yeremia ngomong sama Tuhan, lalu kemudian Tuhan menjawab Yeremia. Ya, namanya juga nabi. Suatu nabi ngomong, Tuhan langsung jawab, dan Nabi Yeremia menuliskan itu semua. Dan dalam konteks kita, bukankah hal yang sama, yang mirip juga terjadi? Sewaktu kita ngomong sama Tuhan, segala sesuatunya, pertama kelegaan sudah jelas, dan efeknya akan jauh lebih besar ketimbang Bapak dan Ibu ngomong sama yang lain, yang selain yang datang pada Tuhan. Bukan hanya dampaknya yang disebut kelegaan itu adalah sesuatu yang sangat besar, tetapi kita punya kesempatan juga untuk menemukan jawaban Tuhan. Kan kalau kita kan berdoa kan nggak langsung Tuhan ngomong dan kemudian kita dengarkan ya. Kita berdoa, lalu kemudian kita memerhatikan, kita melakukan apa yang harus kita lakukan, dan kemudian kita melihat, menemukan apa yang menjadi jawaban-jawaban Tuhan terhadap apa yang pernah kita bicarakan kepada Tuhan. Jadi selamat untuk berjuang di tengah-tengah pergumulan kehidupan kita hari ini. Kalaupun memang harus meratap, merataplah dengan tidak menjadi sia-sia. Ada satu pujian dari kaum perempuan, saya kira pujian ini akan menjadi penutup yang sangat kuat untuk mengingatkan kita bahwa sumber kekuatan kita, sumber kelegaan kita adalah Tuhan sendiri.